Sebetulnya kalau ide itu memang kami memang dari Jawa itu memang saya itu memang sudah basicnya di seni ya, seni musik dan seni tari. Adapun waktu itu waktu di Samarinda tahun 89 ya, 89 90 itu saya memainkan alat musik itu ketika itu tidak ada tukang servis. Nah, terpaksa saya akal-akali sendiri. Nah, itu belum bisa nyerpis ya. Nah, terpaksa ya bagus. Nah, pada akhirnya saya bisa nyerpis. Lalu saya juga membuat alat manual ya seperti gendang untuk pakai sendiri. Nah, pada tahun 2000-an saya itu hijrah ke Tenggarong. Pada saat di Tenggarong itu saya pas memainkan alat musik, ketika itu ada teman yang coba-coba tanya, bisakah nyerpis? Saya bilang bisa. Nah, dibawalah alat musik pedalaman, kaget saya kan. Akhirnya lah dia dengan saya belajar, saya pelajari, saya buka gini-gini, akhirnya saya tahu cara memasang tali sebagainya. Akhirnya saya pelajari bisa, lalu saya servis lah. Diakuinya bahwa servisannya katanya baik, bisa dan bagus Pak. Terus lanjut, akhirnya saya dari situlah saya dipercaya oleh teman, khususnya teman dari pedalaman itu, Pak Bakri namanya ya, suku Daya Tunjung. Nah, Bapak Bakri, ya mulainya di situ. Nah, pada akhirnya dengan berkembangnya dan dikenal oleh teman itulah, dari mulut ke mulut mereka tahu teman-teman yang lain, akhirnya kesini itu kebanyakan nyerpis ya, nyerpis alat musik khususnya gendang, seperti gambus segala macam. Nah, karena saya bisa cara memainkannya dan cara kerja bisa, akhirnya insya Allah saya bagi servis bisa. Akhirnya dari situ memulailah saya membuat. Nah, dengan membuat itu dipakai orang sini kok cocok. Nah, cocok akhirnya berkembang lah, lalu mereka mempercayakan saya untuk membuat lebih banyak, lalu didengarlah oleh dinas. Nah, mereka tahu bahwasanya memang di sini ini bukan jarang lagi, memang nggak ada lagi yang apa itu, yang melestarikan alat musik seperti itu gitu. Akhirnya saya mencoba dan saya memberanikan diri untuk membuat secara manual. Nah, tahun 2004 saya mencoba minjem teman alat-alat seadanya, manual juga, elektrik juga ada. Akhirnya berkembang, saya bikin gendang sama bikin gambus. Saya waktu itu saya belajar dengan arwah Padul ya, memang pengrajin gambus di Kutai sini arwah itu. Nah, disitulah saya mulai dibina dan saya mempelajari cara kerjanya dan cara memainkannya. Walaupun saya nggak bisa 100%, tapi saya minimal menguasai lah, walaupun tidak bisa 100%. Saya harus tahu bagaimana karakternya, suaranya, cara menata benang senarnya. Nah, akhirnya tahun 2010 ke atas mulailah saya dikenal oleh dinas, lalu dipercayakan. Pada saat itu saya tahun 2007 saya dipanggil oleh SMA 2 kepala sekolah untuk membina anak didik sana seni tari dan seni musik. Nah, karena memang alat musik sini ada, mereka memesan, sekaligus saya aplikasikan di sana untuk memberi pelajaran alat musik dan tari. Bahan bakunya pada tahun itu memang enak, bagus ya. Tahun 2001 sampai 2005 itu alhamdulillah saya tidak kesulitan ya, karena memang banyak ya. Saya sekali pesen ke Jonggon, ke Separe itu mereka sekian satu pickup diantar ke sini, seperti bahan kayu nangka, mahoni, termasuk kayu-kayu meranti yang bagus-bagus itu, sungkai segala macam itu ke sini. Nah, pada akhirnya bisalah saya membuat alat musik gendang Dayak, gendang Jawa, gendang Kutai, termasuk gambus sampai ke suling dan lain sebagainya. Berampatlah tahun 2015 tentu saya membuat alat musik gamelan seperti gong, saron, kelentangan. Nah, pada saat itulah saya dipercayakan oleh dinas pariwisata dan seni budaya Samarinda, saya dipesani. Dari saat itulah saya mulai dikenal oleh Pemda setempat. Ya, kebanyakan sih dari sanggar ya, dari sanggar seni, khususnya sanggar seni tradisional Kutai dan pedalaman Dayak khususnya. Tapi juga kebanyakan teman-teman Jawa, kuda lumping, segala ya kesenian
karawitan dan sebagainya itu mesen kepada saya, dan alhamdulillah mulai tahun 2015-18 sampai saat ini bukan hanya dari masyarakat umum, dari sekolah-sekolah sekarang sudah mulai ada pengadaan alat musik tradisional. Ya mudah-mudahan dari Pemda sendiri sama-sama lah, ayo kita kembangkan, melestarikan alat ini supaya berkembang dan bisa dipakai dan bisa diterapkan di sekolah-sekolah pada khususnya gitu. Kira-kira begitu ke depannya. Impian saya itu kepingin mengadakan dan kerjasama, dan seharusnya memang dari dinas, mungkin dari Perindaskop atau mungkin dari dinas pariwisata atau dinas pendidikan, saya itu kepingin kerjasama untuk mengadakan sebuah pelatihan ya, membuat alat musik apapun itu yang ada di Kutai khususnya, dan nanti bisa dimainkan sekaligus dia bisa membuat alat musik dan bisa memainkan. Nah itu impian saya ke depannya. Di samping itu, kenapa saya seperti itu? Karena selama ini masih memang belum ada ya penerus atau pengganti saya ketika nanti saya sudah tua. Ya sekarang sudah tua, artinya sekarang masih mampu. Nanti ketika saya sudah tidak mampu produksi lagi, sangat disayangkan di Kutai ini nanti yang sudah menjadi totokan orang manapun itu ke sini, ke Kutai ini. Alhamdulillah Kutai ini punya nama dan punya pengrajin, khususnya banyaklah pengrajin. Selain saya juga banyak yang lain ya di Kutai ini. Cuman saya kepinginnya ada generasi penerus, pemuda-pemuda atau putra daerah lah. Ayo kita sama-sama belajar, silakan, kami sangat terbuka. Kalau mau belajar silakan ke sini.